Untuk pemateri yang ketiga nanti akan disampaikan oleh Ibu Agustining CSSI MBiomed. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Naning ya. Panggilan akrabnya Mbak Naning ya. Halo? Halo. Iya, selamat pagi Mbak Naning. Hai. Sehat terus ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang bergabung bersama kami di webinarnya Pak Telgi di sesi yang kedua atau di season yang kedua ini. Saya perkenalkan teman-teman, Mbak Naning ini adalah bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di awal-awal dulu ya Mbak Naning sering disebut-sebut ya Litbangkes gitu. Harus jauh-jauh ke sana untuk periksa PCR-nya. Mudah-mudahan nanti menjawab. Jadi pengalamannya lebih dahulu daripada teman-teman di laboratorium yang ada di daerah-daerah gitu ya. Baik, nanti Mbak Nani akan menyampaikan tentang topiknya yaitu real time PCR for COVID-19. Nah, beliau ini juga seorang ATLM, lulusan dari Poltekkes Jakarta 3, kemudian mengambil Master of Biomedical Science by Research di Monash University. Wah, jauh sekali ya Mbak. Jadi pengalaman sudah sangat luar biasa. Jadi kita bersyukur sekali ada teman ATLM lulusan Monash University. Baik Mbak Naning, seperti teman-teman yang lain juga, narasumber yang lain 45 menit kami berikan waktu dan nanti akan kita akhiri dengan tanya jawab. Kami persilahkan Mbak Naning. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Tes kedengaran kan ya? Halo? Ya, jelas. Tes. Oke. Terima kasih untuk Pak Telki dan terima kasih juga untuk Mentre yang mengundang saya untuk menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Hari ini saya akan sharing mengenai deteksi virus SARS-CoV-2 dengan real-time PCR. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya bahwa kami di Badan Litbang Kesehatan melakukan deteksi real-time PCR untuk pasien-pasien COVID-19. Sebelum kita masuk ke dalam deteksinya itu sendiri, ada baiknya kita mengetahui mengenai apa itu virusnya. Jadi virusnya sendiri bukan hanya SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini bergabung dalam satu famili yaitu coronavirus yang merupakan RNA virus rantai tunggal yang terdiri dari kurang lebih dari 27.000 basa dan menyandi beberapa protein, envelope, matrix, spike, dan juga nukleokapsid. Coronavirus ini bersifat zoonosis dan tipe alfa dan beta menyebabkan penyakit pada manusia. Dapat dilihat dari studi evolusi bahwa virus SARS-CoV-2 ini memiliki kesamaan 96% asam nukleat dengan coronavirus yang terdapat pada kelelawar, yaitu RAT-TG13. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Dr. Stefanus bahwa virusnya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang merupakan etiologi dari COVID-19. Dan seperti kita tahu semua bahwa ditularkan melalui droplet dan bukan melalui udara, maksudnya bukan airborne. Kemudian saluran pernapasan sebagai jalur penularan dan masa inkubasinya sampai dengan 14 hari. Gejala umumnya juga sudah tadi disampaikan oleh Dr. Stefanus. Ada beberapa metode pemeriksaan dan pada webinar kali ini saya akan menjelaskan tentang molecular test yaitu polymerase chain reaction. Tapi sebelumnya saya juga mau mengingatkan bahwa apapun nama tesnya, apapun jenis pemeriksaan yang paling gold standar tetap ada proporsi kesalahan yang mungkin muncul. Dan menurut Lebani et al, kebanyakan muncul di sebanyak 46-68% kesalahan ada di pre-analitik dan 18-47% ada di post-analitik dan kemudian analitisnya sendiri hanya 7-13%. Apa saja sebenarnya yang mempengaruhi dari deteksi pemeriksaan real-time PCR, yaitu jenis pemeriksaannya yang kita pilih hari ini adalah real-time PCR, kemudian
waktu pengambilan spesimen sejak adanya onset atau gejala, kemudian kualitas spesimen dari jenis spesimen, penanganan spesimen, dan jeda waktu dari pengambilan spesimen hingga tiba di laboratorium untuk pemeriksaan. Berdasarkan guideline dari WHO yang telah diupdate tanggal 19 Maret 2020, jenis spesimen yang diperlukan untuk pemeriksaan real-time PCR adalah swab dari saluran pernafasan atas, yaitu nasofaringeal dan orofaringeal. Kemudian untuk bagian saluran respiratori bawah bisa dari sputum dan juga aspirat endotracheal, bronchoalveolar lavage atau lebih sering disebut bronchosuction. Kemudian jenis spesimen yang di-highlight di sini adalah yang paling sering, saya yakin teman-teman semua sering mengirimkan ke lab kami, yaitu usap nasofaring dan orofaring, kemudian juga sputum. Ini yang paling sering kami terima di laboratorium. Sedangkan untuk bronchoalveolar lavage dan ETT atau biopsi ini bisa diambil, tapi kami jarang sekali terima spesimen ini. Kemudian bahan pengambilannya adalah, saya yakin juga ini sudah sosialisasi sudah beberapa kali, menggunakan swab dacron, bukan swab lidi. Kemudian untuk sputum kita menggunakan kontainer steril, bukan pot obat yang tutup putih. Kemudian suhu pengirimannya 4 derajat atau dingin, suhu refrigerator menggunakan 2-8 derajat menggunakan ice pack. Dan jika belum langsung hari itu dikirim, boleh disimpan di suhu 2-8 derajat. Kemudian yang perlu di-highlight adalah kedua swab ditempatkan dalam tabung yang sama. Kenapa? Untuk meningkatkan viral load sehingga semakin banyak virusnya dan kita bisa tahu lebih cepat, lebih spesifik dan lebih sensitif daripada tes real time itu. Kemudian untuk sputum, mohon dipastikan bukan air liur yang dimasukkan ke dalam wadah kontainer steril. Kemudian yang perlu di-highlight juga adalah selain dari jenis spesimennya adalah viral transport medium, karena virus ini hidup di dalam sel dan sel juga perlu makanan untuk hidup, sehingga kita perlu medium transport yang berupa VTM. Dalam hal ini saya memberikan contoh adalah HBSS, tapi bisa juga viral cold, MIM, ETM. Kenapa? Karena ini mengandung protein, antibiotik, larutan isotonik, dan ada pH-nya. Dan yang perlu di-highlight di sini adalah kenapa dia berwarna merah, karena mengandung indikator phenol red. Kenapa? Karena ketika dia berwarna kuning, artinya dia sudah menjadi asam dan sudah terjadi proses pertumbuhan bakteri ataupun jamur, sehingga VTM sudah tidak menandakan bahwa VTM sudah tidak steril dan rusak. Jadi tidak bisa digunakan lagi jika berwarna kuning keruh. Kemudian kami juga menerima pertanyaan lagi, bagaimana jika VTM itu sulit didapatkan? Jadi update dari WHO tanggal 31 Maret tahun 2020 bahwa kita bisa menggunakan salin steril berupa salin fisiologis yang steril untuk nasofaringeal dan orofaringeal swab. Masih sama, juga disimpan dalam 2-8 derajat dan langsung dikirim sebaiknya kurang dari 12 hari. Seperti apa itu swab dacron? Jadi bukan swab lidi. Karena apa? Karena swab lidi akan mengganggu proses pemeriksaan real-time PCR. Ini salah satu contohnya. Kemudian ini juga perlu diperhatikan karena mungkin tidak semua menggunakan cryotube seperti ini. Ada juga tadi yang menggunakan cryofoil, Clut. Tetapi yang perlu di-highlight adalah agar dapat ditutup dengan rapat, perlu dipatahkan dari tangkai swabnya. Sehingga tidak terjadi, bisa dilihat di slide saya, tidak terjadi hal seperti ini, di mana ini mungkin terjadi kontaminasi karena tidak tertutup dengan rapat, walaupun tutup ulir dari filenya diisolasi atau ditutup dengan parafilm. Semoga tidak terjadi lagi hal seperti ini. Kemudian setelah
dimasukkan, pengambilan spesimen swab ini dilakukan sealing dan juga dimasukkan ke dalam plastik atau klip yang dimasukkan ke dalamnya satu absorben. Dalam artian ketika ada bocor atau terjadi tumpahan, kita bisa melihat di absorben ini ada cairan yang tertumpah atau tidak. Dalam artian kalau misalkan terjadi tumpahan, kita bisa lebih aware dan mengurangi resiko penularan kepada petugas. Kemudian untuk sputum, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa sebaiknya ditampung dalam kontainer steril, bukan tempat obat seperti ini. Dan setelah dimasukkan sputum yang dimasukkan ke dalam kontainer steril ini, kemudian sama prosedurnya seperti swab, dimasukkan ke dalam plastik dan juga di dalamnya ada absorben berupa tisu. Dan setelah kita sudah di packing, kemudian kenapa tadi harus pakai tisu dan di package satu-satu dalam plastik, maksudnya adalah untuk mencegah kerusakan dan tumpahan, karena kita tidak mau mengkontaminasi petugas para medis ataupun kurir yang membawa spesimen. Sehingga karena kita tahu ini bahan infeksius, pengepakan dan pengiriman spesimen dilakukan tata laksana UN 3373 sebagai substansi biologis kategori B, yaitu infeksius, di mana dilakukan 3 lapis atau 3 layer packaging. Maksudnya seperti apa? Yang pertama tadi spesimen itu kontainer pertama. Kedua, kita masukkan tadi ada absorben packaging material. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik clip tadi, non-rigid leak-proof atau tidak bocor, itu merupakan secondary packaging. Secondary yang jika yang pertama bocor tadi, hot sputum atau swab tadi bocor, maka dia akan masuk ke dalam secondary packaging. Kemudian yang ketiga adalah cool box, yaitu triple packaging. Dalam hal ini sebagai contoh, satu, kemudian spesimen yang berbeda jika ada hari ke-1, hari kedua bisa diberi plastik yang berbeda, dan jangan lupa diberi absorben secara terpisah, dan jika ada beberapa spesimen, sputum, naso, oro, kemudian hari pertama, hari kedua, atau ada beberapa kasus yang mungkin akan dikirim dalam satu pengiriman, boleh dimasukkan ke dalam plastik yang terpisah. Tapi jangan lupa dimasukkan ke dalam absorben. Setelah semua di packing, bisa dimasukkan ke dalam ice box yang sudah ada ice pack beku. Karena apa? Kalau untuk Jakarta saya yakin tidak ada masalah ketika jarak hanya bisa ditempuh dalam perjalanan darat. Tetapi ini akan krusial di mana dari daerah misalkan harus mengirimkan berbeda hari naik pesawat atau kargo, maka ice pack ini menjadi krusial. Jadi pengaturannya adalah letakkan ini tidak jelas memang di slide-nya, letakkan satu ice pack di bawah, kemudian kanan, kiri, depan, belakang, dan setelah spesimennya semua masuk, letakkan ice pack lagi di atasnya. Sehingga setelah semuanya pack masuk, kurang lebih bisa tahan 2 hari. Oke, itu tadi tentang spesimen, sekarang tentang tesnya. Banyak yang bertanya sebenarnya apa sih yang dilakukan real time itu. Dia adalah molecular test, yaitu mendeteksi antigen atau materi genetik virus. Kalau rapid test itu mendeteksi antibody IgG, IgM, maka molecular test mendeteksi antigen. Dalam hal ini karena virusnya merupakan virus RNA, maka materi genetiknya adalah RNA. Dia bersifat sensitif dan spesifik. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Kemudian cepat dalam artian dibandingkan dengan kultur virus yang memakan waktu beberapa minggu. Kemudian tahapan pemeriksaan
sampel ini ada 2 dan memerlukan peralatan khusus yang akan saya jelaskan selanjutnya. Dan untuk SARS-CoV-2 ini ada persyaratan lagi, yaitu khusus di biosafety level 2. Kenapa? Karena melihat dari risk factor virus ini yang menyebar melalui droplet dan juga saat ini belum ada vaksinnya, dan walaupun sudah ada beberapa penelitian menyampaikan bahwa sudah ada beberapa obatnya, tapi WHO memasukkan SARS-CoV-2 ke dalam hazard nomor 2. Jadi kita masukkan dikerjakan di biosafety level 2. Oke, untuk tahapannya real time itu terbagi 2. Yang pertama tahapan ekstraksi dan juga setelah itu baru masuk ke PCR. Oke, saya akan mulai pelan-pelan dari sini. Ekstraksi ini dimulai dari sampel. Sampel berupa swab nasofaring atau orofaring atau sputum yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Dilisiskan, dalam artian kita bertujuan melakukan isolasi asam nukleat dari berbagai material seluler di dalam spesimen. Sampel dilisiskan menggunakan lisis buffer, kemudian materi-materi genetiknya akan binding di dalam silika gel, silika absorben yang ada di dalam collection tip yang ada di sini, kemudian dia akan binding. Jadi RNA-RNA yang sudah dilisis tadi, yang sudah lepas akan binding dan tidak akan terlepas ketika ada wash. Di wash ini, semua materi-materi yang tidak diperlukan akan dilepaskan. Dan tahapan terakhir adalah elusi, di mana dilakukan perubahan pH sehingga RNA-RNA yang menempel di silika akan dilakukan elusi dan pada saat proses sentrifugasi terakhir akan didapatkan RNA yang purif, yang murni. Dan yang perlu di-highlight di sini, inaktivasi virus, yaitu proses lisis dilakukan di dalam biosafety cabinet. Tolong dibedakan antara biosafety cabinet kelas 2 dengan biosafety level 2. Biosafety level ini adalah tingkat level biosecurity dan biosafety laboratorium, sedangkan biosafety cabinet adalah tools. Maksudnya akan saya share gambarnya, biosafety cabinet tempat kita melakukan lisis virus. Oke, itu tadi ekstraksi. Kemudian untuk PCR, dia kepanjangan dari polymerase chain reaction. Perbanyakan DNA spesifik dengan metode in vitro dan enzimatis. Template-nya adalah DNA. Jadi mungkin terkesan sangat-sangat kontekstual, maksudnya bahasanya sangat-sangat sulit, tapi yang paling saya ingat dari PCR adalah fotokopi DNA. Jadi kita memperbanyak DNA dengan proses enzimatik dan in vitro. Apa saja komponennya? Yang pasti, untuk PCR ini akan ada reagen PCR yang berisi DNTP, yaitu seperti batu bata ketika kita membuat rumah. Kemudian enzim tag polymerase DNA, ion Mg2, dan buffer. Kemudian primer forward dan primer reverse, dan juga template-nya. Dan ini sangat-sangat spesifik. Dalam artian, beda virus, beda primer, beda virus influenza, primernya akan berbeda. Virus SARS-CoV-2, maka primernya juga akan berbeda. Dan tahapan-tahapannya, pertama, bayangkan ini adalah DNA. DNA itu double stranded atau untai ganda. Tahap denaturasi ini akan kita panaskan 90-95 derajat sehingga DNA akan terpisah menjadi single stranded. Kemudian suhunya diturunkan menjadi 50 derajat sampai 60 derajat sehingga terjadi proses annealing di mana primer-primer ini tadi namanya primer spesifik. Katakanlah ini untuk SARS-CoV-2, dia akan menempel di bagian yang spesifik dari target DNA. Kemudian elongasi, di mana DNTP yang tadi saya sebutkan, ini yang berwarna-warni, adenin, timin, guanin, sitosin, dia akan
membentuk untai baru dengan bantuan enzim polimerase pada suhu 72 derajat Celcius. Dan kenapa saya sebutkan tadi bahwa dia fotokopi DNA? Karena tiga proses tadi, denaturasi, annealing, dan elongasi ini dilakukan berulang-ulang. Dari satu siklus, kemudian 2 siklus, 3 siklus, 4 siklus, dan seterusnya, sampai kurang lebih 35 atau 40 siklus, maka DNA yang ada dari siklus pertama akan teramplifikasi. Dari siklus kedua, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya, hingga 35 siklus kurang lebih ada 34 miliar kopi DNA. Jadi mulai dari template-nya yang cuma sedikit, difotokopi jadi banyak. Sehingga bisa kita analisis dengan metode yang bisa dilihat dengan mata. Itu tadi baru PCR-nya. Sekarang, kalau tadi hanya untuk DNA, saya sebutkan sebelumnya, PCR itu hanya untuk DNA, menggunakan enzim Taq polymerase. Sedangkan bagaimana dengan virus-virus yang RNA, yang bukan virus DNA? Karena virus DNA misalkan hepatitis hepatitis B, hepatitis C, Kalau virus RNA seperti SARS-CoV-2, bagaimana caranya? Jadi ada istilah namanya RT-PCR, Reverse Transcript Polymerase Chain Reaction. Dan ini mengubah RNA menjadi cDNA, complementary DNA, menggunakan enzim reverse transkriptase, dan kemudian baru setelah DNA-nya terbentuk, kita lanjutkan dengan proses DNA amplifikasi. Jadi bedanya apa? Saya rekap. Kalau PCR, tadi template-nya adalah DNA. Kalau RT-PCR, enzimnya kita tambahkan reverse transkriptase untuk mengubah RNA menjadi cDNA, dan juga template-nya adalah RNA. Prosesnya jadi lebih banyak lagi. Kalau tadi ada denaturasi, annealing, extension di proses PCR, kita tambahkan lagi satu proses di atasnya, yaitu reverse transkriptase, menggunakan enzim reverse transkriptase dengan proses namanya reverse transcription, mengubah RNA menjadi cDNA. Kemudian prosesnya sama, PCR tadi dari siklus ke-1 dan seterusnya hingga 40. Jadi dapat dirangkum, yang pertama, pencampuran reagensia, tadi DNTP, primer, kemudian template di dalam tabung. Memang tidak terlihat dengan mata, kemudian dilakukan amplifikasi di dalam thermocycler, dilakukan perubahan suhu berulang kali beberapa siklus, kemudian analisis perbanyakan DNA-nya tadi menggunakan visualisasi bisa melalui elektroforesis dan visualisasi di bawah lampu UV. Ini sampai di sini dulu untuk RT-PCR. Saya baru masuk ke real time. Semoga nggak bingung. Jadi tadi sudah PCR, sudah RT-PCR, dan sekarang real time PCR. Jadi teknik amplifikasi ini di mana kita bisa menganalisis perbanyakan DNA-nya, amplifikasi DNA-nya pada waktu yang sama ketika proses PCR berlangsung karena menggunakan fluorogenic probe. Sehingga kita tidak melakukan proses elektroforesis lagi. Di konvensional PCR, kita tadi menggunakan beberapa komponen, yaitu PCR buffer, DNTP, enzim, 2, RT dan Taq polymerase, kemudian primer forward dan reverse. Ini satu paket forward dan reverse. Dan untuk real time, ada satu tambahan lagi, yaitu probe, yaitu merupakan sekuen oligonukleotida pendek yang didesain untuk berhibridasi dengan sekuen target. Mungkin akan ada pertanyaan, apa saja sih target gen yang digunakan dalam pemeriksaan SARS-CoV-2? Banyak. Jadi, beberapa institusi yang telah meneliti virus ini telah menggunakan beberapa protokol dengan beberapa gen target yang berbeda. Dan tentunya gen target ini sudah spesifik dan sensitif dibandingkan dengan setelah dilakukan pemeriksaan dengan coronavirus yang lain. Beberapa gennya itu bisa ORF1,
dan N, kemudian RDRP, kemudian NGen, kemudian juga pan-corona, envelope, dan juga ORF1B. Untuk Badan Litbang sendiri, kami menggunakan target 3, yaitu menggunakan protokol yang dari USCDC menggunakan NGen atau nukleokapsid. Yang berbeda dengan yang dilakukan pada real-time PCR adalah tadi specimen preparation dalam artian ekstraksi RNA, kemudian thermal cycling, mulai dari proses reverse transcription, kemudian PCR yang ada 3 tahap, mulai dari denaturasi, annealing, dan elongasi, kemudian fluorescence detection, dan ketika sudah dapat pendaran fluorescence-nya, dilakukan analisis oleh komputer yang terdapat pada alat. Kita akan melihat di proses PCR itu akan ada yang namanya amplifikasi, kurva amplifikasi, di mana pada tahapan pertama inisiasi ini yaitu annealing, primer mulai anneal, kemudian terjadi fase eksponensial di mana terjadi amplifikasi yang secara terjadi kenaikan yang secara signifikan, dan hingga di fase yang terakhir pada siklus 35-40 adalah fase plateau, di mana siklus ini semua sumber daya untuk membuat untai DNA baru sudah habis. Dan pada proses real-time PCR, kita bisa melihat proses ini dalam pada saat reaksi berlangsung di monitor mesin. Jadi kita melihat sinyal fluorescence yang naik tahap demi tahap, siklus demi siklus, dibandingkan dengan siklus PCR. Dan potongan antara threshold dan kurva eksponensial kita nyatakan sebagai nilai CT, cycle threshold. Dan semakin banyak DNA yang ada, maka sinyal nilai kenaikan kurva amplifikasi ini akan semakin awal. Jadi semakin banyak virusnya, semakin banyak DNA-nya, maka kurva amplifikasi akan semakin cepat terdeteksi dan nilai CT akan semakin kecil. Dalam artian cycle 15 pun dia sudah mungkin bisa kelihatan dibandingkan dengan pasien-pasien yang mungkin sudah hampir sembuh yang mungkin CT-nya di sekitar 35. Kemudian apa maksudnya dengan threshold? Threshold ini adalah baseline sinyal fluoresen. Jadi tidak selamanya sinyal fluoresen yang dari mesin itu selalu bersih. Jadi ada sedikit sinyal-sinyal yang tertangkap di kamera dan kita melakukan threshold ini di atas noise dari background kurva amplifikasi. Jadi ketika satu tes berlangsung, maka sepanjang siklus dari mulai siklus 1 hingga 40, dia akan terus melakukan rekaman atau mendeteksi jumlah-jumlah fluoresen yang terdeteksi di kamera. Dan ketika sudah selesai, maka threshold-nya akan terbentuk di atas noise. Untuk melakukan validasi hasil, kami juga melakukan pemeriksaan gen RP. Ini merupakan gen yang terdapat di dalam sel epitel manusia. Jadi ketika Bapak Ibu di rumah sakit mengambil spesimen swab nasofaring atau nasoorol atau sputum, itu akan ada sel epitel yang terbawa. Dan kita tahu virus itu hidup di dalam sel. Dan jika hasil RP positif menunjukkan bahwa proses ekstraksi itu berjalan berjalan dengan benar, dan juga pengambilan spesimen juga telah dilakukan dengan benar. Karena ketika kita mengambil spesimen itu tidak terbawa sel epitelnya, bagaimana mungkin kita bisa menemukan virus di dalamnya. Jadi kemungkinan bisa negatif palsu. Itu untuk pemeriksaannya, metode dan prinsip. Kemudian mengenai fasilitas laboratorium PCR. Ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan, kenapa kita mengerjakan PCR itu di laboratorium BSL-2. Jadi SARS-CoV-2 ini, BSL-2 ini apa sih bedanya dengan lab-lab BSL-1 ataupun yang lain? Jadi risk group
SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam risk group 2 dan pengerjaannya itu harus menggunakan good microbiological technique dan juga hazmat atau protective clothing APD dan juga biohazard sign. Safety equipment-nya adalah biosafety cabinet untuk menghindari adanya potensi pembentukan aerosol, karena untuk ekstraksi sendiri nanti kita akan ada vortexing, itu juga memungkinkan terjadinya pembentukan aerosol. Itu dia kenapa kita harus pakai DSC. Oke. Dari guideline WHO tentang laboratory biosafety, untuk pemeriksaan PCR ini kita lakukan menggunakan biosafety cabinet untuk inaktivasi semua spesimen. Dan untuk PCR, dalam hal ini Nucleic Acid Amplification Test, real-time PCR maksudnya, dilakukan dalam biosafety level 2. Dimana kalau misalkan labnya bukan biosafety level 2, ya jangan. Membahayakan petugasnya. Oke, fasilitas labnya itu apa? Jadi paling tidak harus ada 3 area. Yang pertama, area reagensia. Yang kedua, area proses spesimen dalam artian untuk ekstraksi. Kemudian area perbanyakan dan analisa hasil. Ini harus ruangan ini harus terpisah. Dan untuk good laboratory practice di lab PCR, alur kerjanya searah. Jadi mulai dari reagensia, petugasnya dari area reagensia, kemudian ke area processing spesimen, kemudian baru area perbanyakan hasil. Dari pre-PCR, kemudian ke post-PCR. Bagaimana jika sebaliknya? Sebaiknya tidak. Karena kita menghindari, karena PCR ini adalah perbanyakan DNA, fotokopi DNA, yang mulai dari 1 atau 2 menjadi bermiliar-miliar, dan kita tidak mau ada kontaminasi ketika jutaan DNA yang ada di sini terbawa ke area reagensia. Bisa menjadi positif palsu. Dan semua area memiliki alat lab, consumable supply sendiri, APD sendiri, bahan habis pakai sendiri, dan tidak dipindahkan ke ruangan lain karena kontaminasi itu besar sekali potensinya di lab PCR. Oke, dari 3 ruangan tadi saya breakdown satu-satu. Untuk area ruangan, clean room ini di mana disimpan reagen PCR yang tadi ada primer, probe, enzim, buffer, pre-PCR. Jadi semua reagensia yang diperlukan untuk PCR kita kerjakan di dalam laminar airflow. Laminar airflow ini bukan biosafety cabinet, dia hanya satu arah aliran udaranya. Melindungi reagensia, tidak ada HEPA filter, dan satu arah. Kemudian tidak ada RNA atau DNA, amplikon yaitu DNA hasil PCR, dan spesimen. Tidak boleh sama sekali masuk ke dalam ruangan ini. Dan disinilah dilakukan penambahan kontrol negatif. Kemudian, ruangan kedua atau ruangan processing spesimen, yaitu untuk ekstraksi DNA, DNA, RNA, kemudian disinilah dibukanya spesimen yang tadi Bapak Ibu kirimkan, swab, atau sputum, atau ETT, atau suction. Dan di sini dilakukan pelabelan, kemudian lysis buffer, ekstraksi RNA, dan dilakukan di biosafety cabinet kelas 2, karena di sinilah ada HEPA filter, melindungi spesimen dan melindungi pekerja. Aliran udaranya 2 arah. Nanti akan saya share maksudnya 2 arah itu seperti apa. Di sini juga boleh dilakukan adding RNA dan DNA, dan tidak boleh sama sekali dari ada amplikon dan hasil PCR dari ruangan yang ketiga. Nah, ini dia aliran udara dari BSC kelas 2. Bisa dilihat aliran yang hijau ini udara bersih. Kemudian di dalam sini nanti akan ada spesimen. Nah, udara yang terkena
spesimen ini menjadi merah dalam artian dia menjadi infeksius, sudah terkena spesimen. Kemudian naik ke atas, ini adalah HEPA filter. Dari HEPA filter ini, dia akan disaring menjadi biru. Biru dalam artian sudah bersih, biru dia ke atas, ke lingkungan, dan keluar ke pekerja. Jadi dia melindungi kita, pekerja, dan juga melindungi spesimen. Dan ini syarat wajib BSL kelas 2. Dan untuk fasilitas yang ketiga, ruangan perbanyakan dan analisis DNA atau RNA. Di sini tempat mesin-mesin PCR. Jadi ada itu mesin, sebutkan apa saja namanya, semua mesin PCR masuk di sini. Terjadi proses amplifikasi atau fotokopi DNA atau perbanyakan DNA tadi, sehingga ruangan ini kami sebutnya ruangan kotor karena dia terkontaminasi amplikon, bukan kotor dalam artian kena tanah atau kotor karena dia ada lumpur atau infeksius, enggak, kita bilangnya karena ada kontaminasi amplikon, kontaminasi DNA. Dan di sini juga untuk yang konvensional dilakukan elektroforesis dan untuk real time dilakukan analisa hasil real time. Saya nggak bisa share gambar seperti apa lab di tempat kami, jadi saya gambar denahnya aja. Jadi ini denah lab yang ada di Balitbangkes. Jadi di sini ruangan persiapan reagen, kami punya 3 laminar airflow. Kemudian semua persiapan reagen ada di sini, pencampuran primer, probe, enzim, dan buffer ada di sini. Kemudian petugasnya, petugas pertama kerja di sini, kemudian dilakukan paralel, petugas kedua bekerja di ruang ekstraksi RNA, ada BSC di sini, dan juga autoclave. Di sini ada autoclave. Karena syarat BSL 2 itu semua bahan-bahan infeksius langsung di autoclave di ruangan itu. Tidak keluar lagi ke ruangan lain. Kemudian dari sini panahnya RNA hasil ekstraksi kemudian akan dibawa ke ruangan lain. Dan primer, probe, dan reagen cocktail mix yang sudah dibuat tadi dibawa ke sini. Dicampur untuk proses adding RNA. Setelah selesai, dibawa ke ruang mesin. Ini ruang kotor kami, maksudnya ruang ketiga, di mana ruang mesin di sini ada. Ruang masuk di ruang real time, di sini ditambahkan kontrol positif. Setelah ditambahkan kontrol positif, baru dimasukkan ke dalam mesin dan dilakukan proses real time PCR. Ada pertanyaan juga, bagaimana dengan kit-kit atau reagen-reagen yang sudah komersial dan ready to use. Jadi ini saya kembalikan kembali. Semua kit yang ada di pasaran kita pilih berdasarkan kebutuhan dan diperhatikan spesifitas dan sensitivitasnya. Bila primer dan probe dari manufacturer, mereka akan mengatakan bahwa ini spesifitasnya bisa 100% atau sensitivitasnya sangat sensitif. Dan mau tidak mau kita seperti merasa bahwa oke, jadi dia bisa langsung dipakai untuk deteksi SARS-CoV-2. Tapi saya ingatkan kembali, butuh riset sendiri untuk mengatakan bahwa oke, ini 100% sensitif dan spesifik apabila primer probe-nya dari manufacturer. Tapi kami merujuk bahwa pedoman WHO menggunakan primer probe yang telah diteliti sebelumnya oleh instansi lab rujukan dari WHO. Kemudian syarat atau yang perlu diperhatikan lain adalah chemistry reagensia dengan alat PCR yang ada di lab. Maksudnya bagaimana? Jadi probe tadi ini sebenarnya di-label dengan probe ini di-label dengan pewarna atau salah satu chemical-nya yang sesuai dengan alat yang ada di lab. Jadi misalkan ada alat tertentu yang hanya bisa chemistry tertentu. Sebagai contoh, ada alat yang saya tidak bisa sebutkan, dia hanya closed system untuk merek reagen tertentu dari produsennya. Jadi
dibagi dua besar. Open system itu maksudnya seperti yang kita kerjakan selama ini. Jadi kami punya alat real-time PCR yang bisa digunakan untuk seluruh reagen PCR. Kalau saya sebutkan merek mungkin banyak, reagen PCR-nya banyak. Dan ini perlu dioptimasi oleh penggunanya. Maksudnya open system ini dalam artian kita bisa melakukan pemeriksaan untuk agen penyakit apapun yang kita mau. Contoh, Badan Litbang tahun 2005 hingga 2000, pokoknya ketika H5N1 sedang wabah, kita periksa dengan real-time PCR dengan mesin yang kita pakai saat ini. Kemudian ketika MERS-CoV, kita juga gunakan mesin PCR dan reagen PCR yang kita gunakan. Sama. Hingga sekarang SARS-CoV-2, kita juga gunakan mesin dan reagen yang sama. Yang membedakan hanya primer dan probe yang digunakan. Karena primer dan probe ini spesifik untuk virus tertentu. Kemudian bagaimana dengan closed system? Closed system ini maksudnya di dalam reagen itu sudah tersedia primernya, jadi hanya khusus untuk let's say dengue, dia hanya khusus untuk dengue, semua primer dengue sudah ada di situ, kontrol positif dengue sudah ada di situ, bahkan alatnya pun harus cocok dengan alat tersebut. Dan tidak perlu optimasi lagi oleh pengguna, tinggal pakai sesuai dengan manual instruction. Kemudian tidak bisa digunakan ketika kit untuk dengue ini tidak bisa digunakan untuk tentu tidak bisa digunakan untuk virus lain karena dia spesifik hanya untuk dengue. Sepertinya itu saja dari saya. Oke, kembali ke Mas Yanar. Here we go now.